Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tantangan dalam dunia usaha semakin dirasakan oleh setiap perusahaan, tidak terlepas PTPN Group, terutama dalam era globalisasi yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. Perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas. Hal tersebut disebabkan karena tingkat penetrasi produk dalam menembus batas suatu negara semakin tinggi. Situasi seperti ini akan menimbulkan persaingan dalam meraih kesuksesan. Persaingan antar perusahaan membuat setiap perusahaan meningkatkan kinerjanya secara optimal, karena dengan adanya peningkatan kinerja diharapkan dapat meningkatkan arah perusahaan pada tujuannya. Dalam dunia bisnis diperhatikan berbagai aspek penting agar bisnis mampu berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Sejumlah tantangan tak terlepas menyelimuti pebisnis selama perkembangan dan pertumbuhan usaha berlangsung. Hal inilah yang tak jarang menyebabkan bisnis gagal beroperasi. Lazimnya dalam mengelola bisnis, PTPN Group membutuhkan strategi yang tepat agar tantangan mampu dilewati hingga tuntas. Strategi yang dibangun harus mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain transformasi digital, manajerial dan SDM yang kurang profesional, perilaku masyarakat yang beragam, minimnya strategi digital marketing, moral dan integritas, dan masa depan yang tidak pasti. PTPN Group untuk terus mengembangkan bisnisnya dan mempertahankan bisnisnya harus mampu menghadapi dan mengantisipasi isu negatif, tantangan di era globalisasi dan era digitalisasi, tuntutan pelanggan, isu energi baru dan terbarukan, fluktuasi harga jual yang sangat ekstrim, serta pengembangan ke industri hilir dan turunannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dari beberapa komoditi yang dikelola oleh PTPN Group, hanya komoditi kelapa sawit yang mampu menghasilkan profit. Melihat kondisi tersebut, kedepannya PTPN Group harus mengembangkan komoditi yang memberikan profit dan menjamin perusahaan bertahan secara berkelanjutan, yaitu komoditi kelapa sawit dan tebu sebagai komoditi utama. Selanjutnya teh ditingkatkan produktivitasnya dan kopi direvitalisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam upaya mengantisipasi harga jual komoditi yang sangat fluktuatif, PTPN Group harus membangkitkan industri hilir yang juga untuk mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan. Komit dengan isu kelestarian alam dan menjadi lokomotif dekarbonisasi lingkup BUMN, menghasilkan produk-produk ramah lingkungan, penerapan digitalisasi dalam proses bisnis sebagai upaya dalam kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan, serta melaksanakan transformasi EBITDA. Kunci keberhasilan dari semua informasi di atas harus dijalankan oleh leaders atau pemimpin yang mampu mengelola bisnis PTPN Group agar terus berkembang dan mampu bersaing dengan kompetitor, yaitu pemimpin yang memiliki 10 kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN. Pertama, pemimpin harus punya kemampuan untuk mengklasifikasi, melakukan dan memimpin perusahaan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemimpin yang mampu mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Selanjutnya, pemimpin harus punya kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Selanjutnya, pemimpin juga harus mampu untuk mencurahkan, memimpin, dan mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Tuntutan selanjutnya adalah pemimpin yang mampu menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap atau komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya, pemimpin harus mampu untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Di samping itu, pemimpin harus mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, dan aspek politik internasional. Untuk menghadapi customer yang semakin kritis, pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Selanjutnya dituntut juga bahwa pemimpin harus mempunyai kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Kompetensi terakhir yang dituntut adalah pemimpin harus mampu untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Apabila kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin terpenuhi dengan baik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, insya Allah PTPN juara dapat kita capai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.